Ya, sekarang kita mau observasi tentang budidaya jamur tiram. Sekarang ini kita lagi berada di Desa Taman Sari, tepatnya di dusun Medas, Koko Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana, umur saya 32 tahun. Saya dari Medas Barat Ruko. Saya seorang pembudidaya atau petani jamur tiram. Kapan dimulai budidaya jamur tiram? Kami di sini mulai budidaya jamur tiram itu pada tahun 2017, awal tahun. Siapa yang dari awalnya itu dari proses pembibitan? Kebetulan dari awal itu kami disupport atau dibantu oleh lembaga yang berasal dari Islamic Relief. Mereka yang bantu kami di sini, kami dibantu dalam bentuk kelompok. Kami diberikan bantuan itu sudah dalam bentuk bangunan atau kebun jamur, dan backlog jamurnya itu sekitar 2000 backlog. Pembuatan atau proses pemeliharaannya? Kami juga diajarkan bagaimana membuat atau memproduksi backlog tersebut. Bukan hanya kami diajarkan dari proses pembuatan backlog, tapi kami juga diajarkan cara budidaya, cara penyiraman, cara perawatan. Kami diajarkan juga dari pembuatan backlog, pembuatan bibit juga kami diajarkan, bahkan sampai ke olahannya. Terus dari awal proses ibu menanam budidaya bibitnya itu butuh waktu selama berapa lama hingga sampai ibu panen? Sebelumnya mulai prosesnya itu kan proses pembuatan backlog itu kan pertama kita melakukan pengayakan dulu, pengayakan serbuk gergaji. Kenapa kita ayak? Karena dari serbuk gergaji itu ada banyak sekali kayu-kayu, nanti supaya kayunya tidak membuat plastiknya pecah, nanti makanya kita ayak dulu Supaya lebih halus. supaya lebih halus. Itu campuran serbuk gergaji, rendang sama anggur itu diayak dan dicampur jadi satu dan difermentase. Setelah difermentase baru dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Nah, setelah beberapa botol menjadi atau siap, baru dimasukkan ke steamer atau dikukus selama 6-8 jam. Nah, setelah pengukusan, setelah dikukus ditunggu dingin dulu, baru dimasukkan bibit. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke ruang inokulasi atau ruang pengeraman. Kalau kita sebutkan pengeraman itu selama 1 bulan 2 minggu kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masukkan lagi ke tempat budidaya jamur. Kita tunggu seminggu baru kita bisa panen. Berarti itu ibu kan udah pribadi, berarti buat bangun tempat budidaya itu modal sendiri? Enggak sih, awalnya kami juga dapat pinjaman modal. Pinjaman modal ini berbentuk microfinance syariah atau pinjaman tanpa bunga. Kalau panennya itu Bu, per bulan, per hari atau bagaimana? Panennya kami setiap hari selama masa produktifnya itu selama 4 bulan. Ya, setiap hari. Misalnya nih Bu, kalau dalam satu rumah pembuatan backlognya itu ada berapa? Dalam satu rumah atau kebun jamur itu ada yang 1.000 sampai 2.000. Berapa kalau Kalau hasil panen yang 1.000 backlog itu rata-rata perharinya itu 3 kilo. kalau keseluruhannya? Keseluruhannya itu kurang lebih 400 kilo yang 1.000 backlog. 400 sampai 500 kilo. Gizinya Bu, banyak sekali pasti gizinya. Ya, kalau gizi atau kita lihat dari manfaatnya lah ya, Ya. manfaat jamur tiram ini sendiri yaitu satu, menurunkan hipertensi, itu sih katanya kemarin salah satunya, dan dia juga sebagai antibiotik itu ya, juga ada B kompleksnya di situ masuk, kolesterol juga di sana. Masuk.
pengukus backlog jamur tiram. Isinya satu ini sekitar 150 backlog ini alat pengukus backlog jamur tiram. Isinya satu ini sekitar 150. Kira-kira umurnya udah 150 backlog. Kalau ini kurang lebih udah 2 minggu, ada yang udah 2 minggu. Kalau kurang lebih udah 2 minggu, ada jalannya. Kalau mulai kita jalan kalau kurang lebih dia agak lambat jalan. Jadi backlog yang sudah ditanamkan di sini kalau kurang lebih dia agak lambat. Kalau misalnya bukan dia hanya ditanamkan di sini. Sampai berapa bulan dibuka? Itu kalau sudah full meteornya 1,5 bulan. Sampai berapa bulan Itu kalau sudah full meteornya 1, kadang dibuka langsung, tapi kadang kita nunggu dulu, nanti jangan itu dulu deh. Kadang dibuka langsung, tapi kadang kita nunggu dulu, nanti jangan itu semuanya kita nunggu. Karena kita juga kan dengan teman-teman semuanya udah tenaga ya. Kalau yang ini yang belakang yang ini udah selesai ya. Terakhir Udah selesai ya. kelihatan bunyi. Menurut yang saya baca itu Bu, selain jamur ini ada lagi ya yang tumbuh itu mengganggu ya ya, kayak mengganggu. Kalau itu Saya baca itu selain itu jamur ini tergantung ada dari lagi ya yang tumbuh dari kadang dia ada tapi kadang dia nggak bisa kami nggak bisa jadi dan jadi. Tapi kalau dia jadi nanti ada jamur dia. Tapi kadang dia nggak bisa. berarti jamur liar itu nggak mempengaruhi tumbuhnya jamur. Kadang yang mempengaruhi karena tumbuhnya jamur liar itu jadinya jamur nggak bisa tumbuh. Berarti jamur liar itu nggak mempengaruhi tumbuhnya. Kadang yang mempengaruhi karena tumbuhnya jamur liar itu jadinya jamur. Berarti ini udah umur berapa nih Bu? Ini kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Setelah panen. Lalu Berarti ini udah umur berapa? Ini udah mulai menghitam, berarti udah nggak bisa dipakai. ini masih bisa panen. Setelah panen. Lalu kalau ini lebih keras lagi. Ya, Ini udah mulai menghitam, berarti udah nggak bisa dipakai. ini masih bisa panen. Kadang orang kalau habis panen itu mereka potong sampai 4 bulan misalnya itu sudah habis. Kadang orang kalau habis panen itu mereka potong sampai 4 bulan sudah habis. Sudah ada limbah yang terbuang itu bisa diolah kembali limbahnya. nggak ada masyarakat warga atau yang mereka terganggu dengan adanya Karena kalau budidaya jamur itu kan kayak anak lingkungan, yang bukan ada seperti ayam. Ini membutuhkan air bersih. Nah, kalau budidaya jamur kayak anak lingkungan dan sampahnya juga bisa kita kelola, jadi nggak ada yang merasa tidak bisa membutuhkan air bersih. berarti tidak ada sama sekali gangguan bagi warga lain. Dan sampahnya juga bisa kita kelola. Satu lagi Bu kelewat tadi. Ini bahannya ini apa aja yang dipegang? Selain serbuk kayu. Seperti kayu, dedak, kapur, Satu lagi Bu kelewat. air, dan juga Ini bahannya ini berarti apa? campur itu dulu Selain serbuk kayu plastik ini, baru di dedak, kapur, ditunggu sampai panas, terus dimasukin bibit yang di steamer dulu.
berapa kilo saat ini? Kalau beratnya itu 1,2 sampai 1,4. Untuk cara penyemprotan anunya ada teknik khusus atau gimana gitu? Kalau berarti kalau 1,2 sampai 1,4 ini itu dipakai Untuk cara penyemprotan anunya ada teknik khusus atau gimana gitu? bawah-bawahnya. Jadi kalau kelembaban jadi apa namanya kelembaban tanahnya itu naik jadi kalau sudah berjalan naik bawah tidak perlu terlalu banyak kelembaban dan tanahnya. Jadi Tergantung cuaca namanya tergantung cuaca. Jadi jamur ini membutuhkan kelembapan itu sekitar 26 derajat Celcius. Jika kurang dari itu maka kita harus banyak siram. Nanti jika di atas 26 derajat kita hentikan dulu. Kalau kelembapan itu kita tidak ada target gitu ya dalam sehari. yang kurang dari itu maka kita harus banyak siram. Berarti suhunya itu sama yang udah dipanen sama yang baru itu Barangnya tadi. Jadi kalau inokulasi itu membutuhkan warna yang merah. berarti suhunya itu sama yang udah dipanen sama yang baru. Mungkin itu saja observasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Dadah.